Pemirsa, selamat sore. Apa kabar semua? Saya percaya harapan saya kita semua dalam keadaan baik walaupun di tengah COVID-19 pada saat ini tetap mendukung program pemerintah. Salah satunya ya mengenakan masker. Iya. Bersama dengan saya sosok pria orang nomor 1 di Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Siapakah dia? Silakan Pak, perkenalan diri Pak. Ya, nama saya Haji Saiful Akbari, selaku camat di wilayah Kecamatan Girimaya. Ya, beliau ini Bapak Haji, ya, kemudian sekaligus camat di Kecamatan Girimaya. Ya Pak Camat, terima kasih untuk waktunya Pak Camat. Sehat Pak? Alhamdulillah. Amin. Ya, sudah berapa lama menjabat di Camat Girimaya Pak? Hampir 3 tahun, kurang sedikit lagi 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ya. Bagi generasi milenial yang tinggal di Kecamatan Girimaya yang tidak pernah melihat Bapak Camat, inilah wajah beliau. Ya, Pak Camat, langsung saja kita dalam diskusi. Dalam akhir tahun ini kan habis masa periode RT RW dalam 3 tahun kemarin Pak. Iya, pertanyaan saya ialah apakah dalam pemilihan RT RW ini ada persyaratan P4GN Pak atau bebas dari narkoba Pak? Secara eksplisit atau secara spesifik tidak dicantumkan, tetapi itu sudah diatur di dalam Permendagri, ya. Kemudian juga sudah diatur di dalam Perwaku bahwa yang mencalonkan diri sebagai RT dan RW tidak mempunyai masalah dengan hukum. Nah, tidak mempunyai masalah dengan hukum itu termasuk itu. Ya. Nanti kalau kita kunci ke kesalahannya harus tidak terlibat narkoba, terlampau tendensius atau terlampau menyudutkan orang. Jadi makanya kita mengacu turunannya dari Permendagri dan Perwaku, dan di dalam sudah diatur semuanya. Jadi semuanya mencakup. Jadi kalau dia tidak hanya narkoba tapi juga kriminalitas yang lainnya juga, ya, sudah dikunci di situ di aturannya. Ya, baik Pak Camat, terima kasih. Bagaimana cara peran serta Camat Girimaya, Bapak sebagai camatnya, untuk kita membumikan atau mengimplementasikan P4GN untuk Kecamatan Girimaya? Biasanya kami bekerja sama dengan Kepala BNN, ya. Kita mengundang para RT RW, para tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, kita mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. Nah, tidak hanya di kecamatan, tetapi juga di kelurahan-kelurahan kita, bersama BNN mengadakan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba, termasuk juga di masjid-masjid. Kita memfasilitasi, membantu dari kepolisian, dari Polda yang sering berapa kali yang saya temui, ya, Pak Kapolda, kemudian Pak Dirbinmas waktu itu, karena periode yang kemarin saya juga menjabat ketua masjid di Semabung, ya, Sembaru, yaitu selama 2 periode. Tetapi ini untuk periode ini saya, karena kesibukan saya mengundurkan diri, saya serah kepada yang lebih muda lah maksudnya. Nah, di situ juga kita sering juga di masjid juga kita himbau, di pengajian juga kita himbau tentang bahayanya narkoba. Ya, jadi pemirsa sekalian dan khususnya generasi milenial, Pak Camat Girimaya kita, bahwa beliau memang sering mengadakan atau membuat acara sosialisasi tentang bahaya narkoba. Nah, Pak Camat, pertanyaan saya selanjutnya ya, Bapak berani nggak mengatakan di bawah Kecamatan Girimaya berapa lurah Pak? Berapa lurah? 5 lurah. Berani nggak Bapak katakan bahwa semuanya itu bersih narkoba Pak? Kalau mengatakan 100% bersih saya tidak berani, karena yang namanya oknum ini bisa tidak kelihatan kan. Nah, kalau mengatakan 100% bersih saya tidak berani, tetapi mayoritas hampir 90 sekian persen Kecamatan Girimaya ini kondusif, Katimas dan kriminalitasnya agak kondusif, keamanan kriminalitasnya agak kondusif. Hal itu mulai dari Kapolsek yang sebelumnya, Adi Putra kan, yang sekarang Kasat Reskrim. Nah, dalam kami intens sholat subuh, pejuang subuh dengan program pejuang subuh, kemudian sahabat intam. Nah, di situ kalau ada masalah langsung kita miss call, siapapun masyarakat yang miss call langsung ditanggapi cepat. Nah, kita ingin, ditambah yang Kapolsek baru Pak Ebri ini juga aktif juga. Nah, jadi memang secara
secara garis besar dan umum untuk kriminalitas termasuk narkoba mungkin kalaupun ada tidak seberapa, tapi kategorinya kalau di kita ini termasuk bersih lah saya pikir. Kan saya kalau di kita kan tidak begitu parah lah, nggak ada lah. Ya, ya. Oke. Pak Camat, ketika pemilihan RT RW ini, apakah nanti para RT RW akan mengisi fakta integritas bebas narkoba atau apa gitu? Kan kita tahu bahwa memang fakta integritas pun tidak 100% yang kita ya dalam tanda kutip percayai lah gitu ya, selain memang tes urin gitu ya. Bagaimana Pak Camat? Sekali lagi saya nyatakan kalau untuk persyaratan yang bebas narkoba Tidak secara tertulis, tidak ya? secara tertulis, tetapi di dalam yang tercantum di situ bahwa yang menjadi calon RT RW ataupun yang terpilih menjadi RT RW tidak terlibat atau tidak sedang dalam permasalahan dengan hukum. Apabila dia permasalahan hukum, begitu dia terpilih maka akan kita akan kita batalkan kemenangannya. Kemudian kita akan cari yang baru atau Pak Lurah bersama dengan tim 7 bersama dengan LPM dapat menunjuk orang-orang yang memang benar-benar dipercaya di masyarakat. Ya, wah, saya sangat tertarik sekali Pak Camat. Ketika mohon maaf Pak ya, saya potong. Ketika RT RW yang terpilih, misalnya nanti dia akan terpilih, kemudian salah satu RT di Girimaya memakai narkoba atau menyalahgunakan narkoba Pak, kemudian tiba-tiba karena permasalahan itu seperti Bapak yang Bapak sampaikan bahwa langsung didis. Nah, maksudnya didis, apakah ada hukumnya Pak secara tertulis sehingga orang tersebut tahu oh bahwa saya ada secara hukum saya salah, saya nggak jadi RT lagi atau bagaimana Pak? Dia sudah menangani fakta integritas. Ya. Kemudian di dalam fakta integritas itu tersebut adalah turunan daripada peraturan Menteri Dalam Negeri dan Perwaku. Ya, berarti ada fakta integritas ya? Ada fakta integritas. Okay. Nah, jadi itulah pegangan kuncinya. Sebelum dia mencalonkan diri, sebelum penetapan pemenang, ya, sebelum penetapan pemenang, penetapan calon yang akan bertanding, mereka semua sudah menandatangani. Dan itu menjadi pegangan dan bukti kita. Dan itu tidak bisa dilanggar. Apabila dia melanggar ketentuan kesepakatan, maka akan kita batalkan. Dan kita juga memberi kesempatan kepada mereka 3 bulan. 3 bulan untuk menjalani masa uji cobanya. Apabila dalam jangka 3 bulan ada kejadian yang tidak diinginkan seperti tadi, kemudian tidak menjalankan kewajibannya sebagai RT dan RW sebagai yang lebih, maka digantikan. Maka Lurah bersama tim 7 dan LPM atau Lurah dengan LPM berhak melakukan evaluasi atau paling fatal melakukan penggantian. Nah, pemirsa sekalian, khususnya warga masyarakat di Kecamatan Girimaya yang mencalonkan dirinya, yang sudah memasukkan formulir dan nanti akan terpilih atau tidak, dengarkan apa yang Pak Camat kita sampaikan, gitu Pak Camat ya. Kemudian Pak Camat, ini kan kita masih COVID-19 di negara kita, ya termasuk Pulau Bangka Belitung dan atau Kecamatan Girimaya. Apakah ada juga salah satu butir persyaratannya harus rapid test Pak, atau bagaimana Pak? Kalau rapid test sih enggak. Cuman sebelum pelaksanaan ini kita sudah mengantongi daftar nama-nama daftar wilayah-wilayah di kelurahan kita yang perlu kita waspadai, yang perlu perhatian kita bersama. Jadi kami selalu koordinasi dengan Puskesmas, dalam rapat lintas sektoral. Kami minta informasi di daerah mana yang kira-kira ada warga kita yang di Girimaya yang kira-kira dalam pengawasan Puskesmas atau istilahnya UDP kan, orang dalam pemantauan, yang di mana. Nah, di daerah-daerah yang rawan tersebut kita antisipasi. Dan syukur alhamdulillah untuk di Kecamatan Girimaya ini kita belum sampai ke tahap merah atau segala macam. Jangan sampai. Kita masih jauh meskipun ada beberapa yang kemarin tapi sudah dites alhamdulillah negatif. Nah, kemarin ada kan yang kejadian yang di Bukit Besar, itu orang dari luar juga yang dekat terminal Girimaya 4 orang, tapi dia sudah isolasi mandiri di provinsi kan, dan dites kemarin juga alhamdulillah sudah sehat. Nah, jadi tidak kendala. Dan untuk pelaksanaannya kita memang sudah mengantisipasi untuk masalah COVID ini. Jadi beberapa warga yang datang harus memakai masker, kemudian kita panggil satu persatu, bukan tidak harus ngantri ramai-ramai. Kemudian
di beberapa kelurahan kita juga ada juga yang langsung door to door, jadi panitianya yang ke rumah. Nah, ada yang pelaksanaan pemilihan RT RW ini sudah berjalan, hari ini juga masih berlangsung. Oke. Ya, pelaksanaannya di kelurahan masing-masing kita serahkan sepenuhnya kepada lurah dan tim tujuhnya. Jadi kita tidak mengintervensi mereka. Setelah mereka dengan karakteristik masyarakat yang ada di kelurahan mau door to door atau mau pakai TPS di tempat boleh. Pokoknya sesuai dengan dia. Apa tim 7 gitu ya. Tim apa sekarang itu bahasanya Pak ya? Iya, tim 7. Tim 7. Ya. Ya, baik Pak Camat, terima kasih. Pak Camat, mungkin Pak Camat bisa sampaikan pesan Pak Camat untuk khususnya generasi milenial di Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang supaya dia tidak menggunakan narkoba, Pak. Silakan Pak. Ya, baik, kepada para generasi muda, khususnya generasi milenial yang ada di Kecamatan Girimaya, mari kita berpikir positif. Mari kita berusaha membantu pemerintah, membantu warga, membantu khususnya keluarga kita dengan kegiatan-kegiatan positif. Kemudian kita menghindari yang namanya narkoba atau perbuatan-perbuatan negatif lainnya, karena hal tersebut tidak ada manfaatnya, kemudian akan merusak diri kita, keluarga kita, dan masa depan kita juga. Harapan saya, mari kita bersama-sama membangun Kota Pangkal Pinang khususnya di Kecamatan Girimaya ini melalui kegiatan-kegiatan yang positif yang bermanfaat bagi kita dan bagi lingkungan masyarakat di sekitar kita. Ya. Terima kasih. Amin. Kemudian Pak Camat, satu lagi Pak, pesan-pesan Bapak untuk RT dan RW yang akan terpilih nanti Pak, sehingga mereka termotivasi, terpicu dengan pesan-pesan Bapak. Ya, harapan saya nanti kepada pengurus RW, sekretaris RW, RT dan sekretaris RT yang terpilih pada periode yang akan datang, yaitu periode 2020-2025, harapannya dapat bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan dalam membangun kecamatan dan kelurahannya masing-masing untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Demikian. Ya, pemirsa sekalian, apa yang sudah disampaikan Pak Camat ini sudah sangat jelas sekali, terutama juga tentang pesan-pesan untuk khususnya generasi milenial supaya tidak menggunakan narkoba. Lakukanlah hal yang positif dan hindari berteman dengan teman-teman yang negatif, atau hindari kalau kita melihat sesuatu bahwa itu narkoba, hindari dan menjauhlah, begitu Pak Camat ya. Sehingga kita menjadi generasi muda yang anti narkoba, generasi muda yang memajukan Kota Pangkal Pinang. Karena itu stop narkoba, stop cuek, sehingga Kota Pangkal Pinang bersih dari narkoba. Tangannya Pak, stop narkoba. Sekali lagi Pak, stop narkoba.